Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Alif Darmawan. Saya akan menjelaskan terkait analisis efektivitas, efisiensi, dan tingkat adopsi software Office terintegrasi di Kementerian Keuangan dalam rangka laporan akhir tugas ICT Literasi. Saya dari kelompok 11, kelas MJ120, dengan dosen pengampu Bapak Agung Riyadi, Eskom Enkom. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan dengan daftar isi yang pertama, yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua, landasan teori, yang ketiga, metode penelitian, dan yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah simpulan dan saran. Untuk pendahuluan, latar belakang penelitian kita yaitu adanya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Yang pertama, reformasi keuangan negara, kemudian yang kedua, terkait manajemen kinerja dan organisasi, yang ketiga, kolaborasi antar unit, dan yang keempat, transformasi digital. Nah, poin 4 ini yang mendasari adanya inisiatif strategis Kementerian Keuangan sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan nomor 88 KMK 01 2022 mengenai penguatan budaya Kemenq 1 Collaboration Ways of Working. Adapun rumusan masalah yaitu kita ingin mengetahui bagaimana efektivitas, efisiensi, dan tingkat adopsi software Office terintegrasi yang ada di Kementerian Keuangan dengan tujuan penelitian untuk melakukan evaluasi atas hal tersebut mengenai efektivitas, efisiensi, dan tingkat adopsi di Kementerian Keuangan. Untuk manfaat penelitian, secara teoritis dapat bermanfaat bagi keilmuan dan juga pengembangan pendidikan untuk sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan tema yang mungkin sama seperti kita lakukan terkait Office 365 di lingkup kerja yang berbeda mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, secara praktisnya dapat bermanfaat bagi organisasi dalam pembuatan kebijakan. Nah, seperti kinerja pegawai dan juga inisiatif strategis organisasi. Berikutnya terkait landasan teori. Yang mendasari penelitian ini yaitu collaboration ways of working ini tentunya akan mendorong cara kerja secara kolaboratif, baik melalui squad team ataupun sebagainya, dan juga mendukung pelaksanaan dari WFA atau Work from Anywhere. Implementasi ini tentunya diwujudkan dengan penggunaan Microsoft Office 365 dan juga penggunaan Super Apps Kemenq bagi seluruh pegawai yang telah dilakukan sejak tahun 2022. Nah, untuk Office 365 ini merupakan bagian dari ekosistem komputasi awan yang dibuat oleh Microsoft, yang terdiri dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, hingga Microsoft Teams sebagai penghubung dari aplikasi-aplikasi yang ada. Untuk penelitian terdahulu, yaitu terkait efisiensi dan pemanfaatan Microsoft 365, sebagaimana yang pertama terkait analisis efisiensi kerja menggunakan Microsoft Office pada perusahaan A oleh Exvanti dan kawan-kawan pada tahun 2025, dan juga penggunaan Microsoft 365 pada organisasi sektor publik yang dilakukan oleh Julian dan Safwan pada tahun 2025. Untuk penelitian metode yang kita gunakan, kita menggunakan pendekatan cara mixed method atau pendekatan metode campuran, yang mana menekankan pada pendekatan secara kuantitatif yang juga didukung oleh data kualitatif. Adapun subjek dan objek penelitian ini, subjeknya yaitu tentunya ASN di Kementerian Keuangan, dan juga objeknya yaitu adalah Office software Office terintegrasi tersebut. Untuk variabel bebasnya, yaitu yang pertama terkait pemahaman fitur atau X1-nya, kemudian penghematan waktu dan sumber daya atau X2, kemudian hambatan atau retensi penggunaan sebagai X3 dengan variabel terikatnya yang ingin kita ukur yaitu kualitas output dan pencapaian tujuan kerja sebagai Y. Untuk hipotesis H0-nya kita penggunaan software Office terintegrasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas output dan juga kinerja pegawai. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya yaitu penggunaan Office terintegrasi ini ternyata berpengaruh terhadap peningkatan kualitas output dan juga kinerja pegawai. Nah, untuk teknik pengumpulan data dan analisis datanya, kita yaitu pengumpulan data melalui survei, observasi, dan juga dokumentasi. Dan analisis data yang kita lakukan yaitu analisis statistik secara deskriptif, kemudian analisis kuantitatif inferensial melalui uji korelasi, kemudian uji regresi linear berganda, dan uji asumsi klasik, serta analisis secara kualitatif. Untuk prosedur penelitian dan juga caption datanya, kita yang pertama membuat kuesioner yang dapat dicek atau dilihat secara menyeluruh melalui s.kemenq.go.id/office terintegrasi. Kemudian ada pengolahan data dan juga pengujian keabsahan melalui berbagai uji yang
kita lakukan. Untuk pembuatan kuesioner ini, saya awali di kelompok saya membuat langsung melalui Microsoft Form. Nah, untuk penelitian kita, kemudian saya meminta masukan dari teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat seperti itu. Berikut hasil dan juga pembahasannya. Berikut terkait profiling terlebih dahulu atau gambaran umumnya, yang mana terdiri dari instansi yang terbesar yaitu ada DJP dan DJPB. Karena kelompok kita sebagian besar dari DJP dan juga DJPB, sehingga respondennya juga gambarannya sebagian besar juga dari DJP dan DJPB. Untuk instansi lainnya juga ada Sekretariat Jenderal, DJA, dan juga DJBC, serta DJKN. Nah, untuk pejabatnya atau pejabatan dari responden, tentunya sebagian besar adalah pelaksana, besar 64 orang, kemudian disusul oleh eselon 3, 2 orang, dan juga eselon 4, 7 orang. Kemudian untuk kelompok usia, didominasi oleh Gen Z, di mana usia kurang dari 30 tahun, sebanyak 57 responden. Kemudian disusul oleh responden dari Gen milenial, sebesar 11 responden, dan juga Gen X sebesar 5 responden. Untuk analisis deskriptif ini, tentunya berdasarkan hasil survei yang telah kita buat terkait pemahaman fitur, diperoleh dengan nilai rata-rata sebesar 4,15, yang mana hal ini mengindikasikan persepsi positif dan juga konsistensi terhadap penggunaan aplikasi dalam menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari. Nah, dari hasil survei tersebut juga kita dapat melihat nih, ternyata fitur yang masih jarang digunakan yaitu terkait Microsoft Planner untuk perencanaan dalam pekerjaan, masih rendah dengan skor 2,85 dari skala 5. Nah, untuk berikutnya yaitu manfaat Office dari segi penghematan waktu dan juga sumber daya. Diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,65 dengan mengindikasikan bahwa responden secara nyata merasakan adanya efisiensi kerja yang dihasilkan dari penerapan Office 365, di mana hampir seluruh pertanyaan diperoleh nilai yang sangat tinggi ya. Dan tentunya dapat menghemat waktu pekerjaan dan juga berbagai efisiensi lainnya seperti penggunaan kertas, biaya cetak, dan juga penyimpanan yang mengurangi resiko kehilangan file. Kemudian adanya akses data pekerjaan yang dapat dilakukan dari mana saja dalam penerapan WFA. Kemudian juga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan juga dapat memudahkan dalam proses transfer data seperti itu. Nah, kemudian manfaat dari Office 365 ini dari segi kualitas output dan tujuan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,61 yang menunjukkan juga bahwa hal ini berdampak positif ya terhadap adanya peningkatan kualitas output dan juga tujuan dari pemanfaatan Office ini. Dengan nilai rata-rata tersebut artinya bahwa Office ini dapat menunjang dari peningkatan kualitas dan juga pencapaian tujuan dari organisasi. Seperti adanya fitur kolaborasi dapat membantu memastikan hasil kerja tim telah selesai, kemudian juga akses keamanan data yang berlapis membuat merasa aman, kemudian juga ada mendukung pencapaian sasaran kinerja individu juga. Sehingga sudah dirasakan manfaatnya baik untuk peningkatan kualitas output. Kemudian terkait pertanyaan hambatan-hambatan yang sering dirasakan, sebagian besar yaitu terkait konektivitas jaringan internet yang tidak stabil, sehingga seringkali menghambat proses kolaborasi secara online. Untuk analisis berikutnya, secara kuantitatif, yang itu pertama adanya uji validitas dengan cara kita melihat apakah R-hitung ini lebih besar dari R-tabel, di mana kita mencari terlebih dahulu R-tabel diperoleh 0,2319. Nah, pada X1, X2, X3 ini, masing-masing pertanyaan ini diperoleh nilai R-hitung yang telah saya beri tanda warna merah,
lebih dari R tabel, yaitu menunjukkan bahwa antara X1, X2, dan X3 serta Y dapat dipastikan valid pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat seperti itu. Nah, berikutnya kita melakukan uji reliabilitas untuk melihat konsistensi hasil pengukuran, sejauh mana instrumen ini dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya. Untuk pemahaman fitur diperoleh skor 0,61 yang menunjukkan bahwa reliabilitas tinggi. Kemudian untuk variabel yang kedua, X2-nya itu penghematan waktu dan sumber daya diperoleh 0,85 yang masuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi. Kemudian terkait resistensi penggunaan diperoleh skor 0,81 termasuk sangat tinggi juga, dan untuk kualitas output dan tujuan 0,9 yaitu sangat tinggi. Berikutnya, setelah kita melakukan menyatakan data kita valid dan juga reliable, maka kita melakukan analisis korelasi Pearson untuk melihat hubungan antar variabel yang digunakan, seperti X1 terhadap X2 atau X1 terhadap X3 serta X1 terhadap Y atau outputnya seperti itu. Nah, kita peroleh signifikansi X1 terhadap X2 kurang dari 0,01 yang mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat positif dan juga kuat. Kemudian untuk X1 terhadap X3 diperoleh skor 0,211 atau lebih dari 0,05 yang menunjukkan terdapat hubungan yang lemah dan kurang kuat seperti itu. Sedangkan X1 terhadap Y diperoleh kurang dari 0,001 artinya juga menunjukkan kuat seperti X1 dengan X2. Nah, untuk X2-nya ini kita dapat memperoleh nilai yang sama juga nih. X2 terhadap X1 pasti akan sama terhadap X1 terhadap X2. Nah, X2 terhadap X1 kurang dari 0,01, kemudian X2 terhadap X3 diperoleh 0,579, yang mana ini lebih dari 0,005, sehingga memiliki pengaruh yang kurang kuat seperti itu. Sedangkan X2 terhadap Y diperoleh kurang dari 0,01 yang mengindikasikan hubungan yang kuat. Untuk X3 dan Y pasti angkanya akan sama seperti yang ada di atasnya, seperti itu. Berikutnya kita melakukan uji normalitas untuk melihat apakah sebaran data pada variabel yang kita teliti ini memiliki distribusi yang normal atau ternyata simetris. Nah, ternyata untuk berdasarkan hasil tersebut, dapat kita lihat bahwa data menyebar secara simetris di sekitar nilai 0 hingga mengikuti pola kurva yang normal. Sehingga data residual model kita, data yang telah kita punya itu berdistribusi normal. Dengan penyimpangan yang sangat kecil, dengan deviasi jawaban responden menghasilkan signifikansi mendekati 0. Untuk uji berikutnya yaitu uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Kemudian kita juga melakukan uji heteroscedasitas dengan tujuan menguji apakah model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan hasil scatter plot seperti ini. Untuk uji regresi linear berganda, yang pertama diperoleh adjusted R square sebesar 0,721. R square 0,721 ini menunjukkan bahwa variabel independen X1, X2, X3 ini secara simultan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 72,1% terhadap kualitas output atau Y. Sedangkan sisa dari nilai tersebut sebesar 27,9% ini artinya bahwa hasil dari kualitas output ini dipengaruhi oleh variabel selain yang kita ujikan X1, X2, X3 di luar itu. Seperti itu. Kemudian dari uji ANOVA juga diperoleh nilai F sebesar 58,554 dengan tingkat signifikansi mendekati 0. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka ini diperoleh 0,000, maka disimpulkan bahwa ternyata pemahaman fitur, penghematan waktu, dan juga penggunaan secara bersama-sama dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas output. Nah, atas persamaan-persamaan regresi tersebut, kita peroleh persamaan
Y sama dengan 3,143 dikurangi 0,011x1 ditambah 0,874x2 dikurangi 0,009x3. Nah, uji sama regresi ini terbentuk dari uh, koefisien model seperti itu dengan data yang muncul di sebelah standar DB ini. Baik, berikutnya untuk analisis kualitatif kita peroleh berdasarkan hasil survei ada selain skala 1 sampai 5 juga ada secara uraian singkat dan kita memperoleh seperti tantangan dan juga kebutuhan pegawai. Nah, adapun tantangan yang ternyata dihadapi dalam penerapan Microsoft 365 ini, yang pertama adanya infrastruktur jaringan internet, dan kemudian keamanan autentifikasi, dan juga yang ketiga kolaborasi eksternal. Nah, di sini juga dapat saya jelaskan bahwa infrastruktur jaringan internet ini sangat berpengaruh karena harus secara online, dilakukan secara online. Apabila offline, maka untuk data-data yang pekerjaan yang telah kita lakukan bisa jadi tidak tersimpan seperti itu. Untuk berikutnya yang kedua, keamanan autentifikasi ini seringkali menjadi kendala bagi para pegawai yang lupa akan kata sandi ataupun kehilangan device sehingga mereka sulit untuk login karena harus melakukan autentifikasi setiap ingin login ke Microsoft 365 seperti itu. Nah, berikutnya terkait kolaborasi eksternal ini, beberapa fitur pada Office 365 ini hanya bisa untuk kolaborasi secara internal, sehingga pihak eksternal tidak bisa melakukan hal yang sama, atau mungkin seperti MS Teams, mereka tidak bisa menggunakan beberapa fitur, seperti chat dan lain sebagainya. Hanya bisa dilakukan oleh internal Kemenq. Nah, hal ini mungkin dapat menjadi tantangan bagi penerapan 365 untuk meningkatkan kolaborasi selain secara internal, juga dapat meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal Kemenq. Adapun kebutuhan terkait pengembangan dan juga aspirasi pegawai, yang pertama diperoleh adanya pergeseran minat pegawai yang sekadar dari aplikasi perkantoran semata, namun mereka juga ingin adanya dukungan untuk terkait AI dan juga analisis data tingkat lanjut. Nah, atas hal tersebut juga dapat mempengaruhi minat dari para pegawai untuk menggunakan berbagai fitur-fitur eksklusif seperti Power BI untuk dashboard kerja dan sebagainya. Namun ternyata masih terdapat kendala lisensi. Mungkin beberapa fitur hanya dapat digunakan oleh pegawai, namun tidak bisa memanfaatkan fitur-fitur yang lebih ada di suatu aplikasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu adanya rendahnya penggunaan fitur manajemen tugas atau MS Planner yang dirasa sulit untuk digunakan ya oleh para pegawai. Ini salah satu contoh aplikasi yang jarang digunakan yaitu MS Planner karena mungkin kurangnya sosialisasi dan juga mengenai fungsi dan manfaat yang ada pada aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian terkait kebutuhan administratif ini yaitu terkait pengelolaan arsip digital, di mana terkait kekhawatiran kehilangnya data-data penting di OneDrive saat pegawai tersebut pensiun dan lain sebagainya ataupun pindah tugas ke tempat lain. Nah, terdapat saran dari responden diperlukan adanya kebijakan pengarsipan terpusat yang lebih sistematis. Baik, pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu menyatakan bahwa evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan juga tingkat adopsi collaboration tools di Kementerian Keuangan ini telah tercapai dengan hasil yang memuaskan secara keseluruhan. Nah, tingkat adopsi yang tinggi ini dan juga penggunaan yang efisien ternyata menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas output dan tujuan organisasi. Berdasarkan analisis tersebut juga terjawab bahwa efisiensi merupakan khususnya pada penghematan waktu dan sumber daya, merupakan aspek paling krusial yang mendorong efektivitas penggunaan perangkat kantoran terintegrasi. Nah, yang terakhir, penelitian ini juga mengangkat adanya pergeseran kebutuhan kompetensi pegawai, yang kini menuntut tidak hanya untuk melakukan pekerjaan klerikal harian, namun juga perlu lebih lanjut untuk analisis data, seperti itu. Nah, adapun saran, yang pertama bagi Kementerian Keuangan perlu adanya peningkatan infrastruktur jaringan dengan memastikan jaringan-jaringan yang ada di kantor dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memanfaatkan fitur Microsoft 365 dengan sangat baik. Kemudian diperlukan adanya sosialisasi atau pelatihan intensif terkait fitur-fitur penggunaan Office 365
Kemudian yang ketiga, perlunya adanya optimasi alur kerja melalui penggunaan fitur yang dapat memangkas proses birokrasi. Dan yang keempat, perlu adanya pendampingan lintas generasi untuk kompetensi digitalisasi pegawai, khususnya bagi pegawai-pegawai yang lebih tua untuk lebih dapat memanfaatkan fitur 365 lebih maksimal. Sehingga kemudian untuk penelitian berikutnya juga dapat melakukan penambahan variabel baru di luar yang telah kita lakukan, dan juga perluasan sampel baik dari segi kuantitas ataupun sebaran unitnya pegawai di unit-unit yang berbeda biar lebih valid dan juga lebih banyak variasinya seperti itu. Dan juga perlu mungkin metode analisis yang lebih mendalam dari yang telah kita lakukan, mengingat keterbatasan yang kelompok kami miliki. Berikut lampiran dokumentasi kegiatan yang telah kita lakukan, seperti pada tanggal 17 Januari kita memanfaatkan MS Teams untuk berkolaborasi dalam penyusunan form survei yang akan dilakukan. Nah, di sini saya sebelumnya sudah melakukan inisiatif membuat survei terlebih dahulu dan juga mengajak teman-teman untuk melakukan cross check terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat tersebut. Nah, kemudian setelah dari diskusi pada MS Team ini, kita melanjutkan diskusi secara aktif pada WA grup kelompok untuk menanyakan progres dan juga analisis pembagian data. Seperti saya telah melakukan analisis deskriptif, kemudian poin-poin penting terkait kesimpulan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk penyebaran kuesionernya juga kita telah membuat jar form yang kita bagikan untuk rekan-rekan kantor kita ataupun teman-teman kita yang ada di lingkup satu Kemenq ini. Ya, tidak terasa di penghujung penyampaian saya, akan saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh indah Palangkaraya, kotanya cantik dan juga bersih. Sekian penyampaian dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.